Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novanjane Kaisyah. Kali ini kita akan membahas mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Nomor 1, bila suatu saham mempunyai price earning ratio atau PER sebesar 15 kali dan kebijakan perusahaan menetapkan laba ditahan sebesar 65%, tingkat keuntungan yang disyaratkan atau R sebesar 13,5%, dan harga per lembar saham dengan earning per share-nya atau EPS sebesar Rp1.000, tentukan yang A, harga saham saat ini atau P0, yaitu dengan rumus PER dikali EPS, sama dengan 15 kali dikali Rp1.000, yaitu Rp15.000. Lanjut soal B, pertumbuhan laba perusahaan atau G. Rumusnya adalah PER sama dengan 1 dikurang B dibagi R dikurang G. PER-nya yaitu 15, sudah diketahui di soal, sama dengan 1 dikurang 0,65 atau 65%, sudah ada di soal juga, dibagi dengan 0,135 dikurang G. Maka 15 sama dengan 0,35 dibagi 0,135 dikurang G. Lalu 15 dikali 0,135 dikurang G sama dengan 0,35. Didapatkan 2,25 dikurang 15G sama dengan 0,35. Yaitu 15G sama dengan 2,25 dikurang 0,35. 15G sama dengan 1,675. Lalu didapatkan G sama dengan 1,675 dibagi dengan 15. Didapatkan G-nya ini adalah 0,11 atau 11%. Lanjut soal yang C, keuntungan layak untuk perusahaan atau R. Rumusnya adalah R sama dengan G dibagi dengan B. R sama dengan 0,11 yang sudah dihitung di soal B sebelumnya dibagi dengan 0,65 sama dengan 0,169 atau 16,9%. Nomor 2, PT Alam Multisari memiliki obligasi nominal Rp25 juta, suku bunga kupon 13%, dan jangka waktu obligasinya 10 tahun dengan imbal hasil yang diminta oleh investor 12%. Ya 12% ini ya karena memang lebih rendah dari suku bunga kuponnya. Atas dasar informasi tersebut diminta soal 2A, hitung nilai obligasi dengan menggunakan pendekatan model nilai sekarang. Langsung kita jawab, present value-nya sama dengan nilai nominal dibagi dalam kurung 1 ditambah I ini adalah suku bunga kuponnya. Lalu tutup kurung dipangkat dengan N atau jangka waktu obligasinya, yaitu sama dengan nilai nominalnya adalah tadi Rp25 juta dibagi 1 ditambah 0,13 pangkat 10. Di sini Rp25 juta dibagi dengan 3,39456,739. Di sini tidak nggak harus dibulatkan. Kalau menurut saya tetap segitu aja sesuai kalkulator karena memang nanti hasilnya bakal ngaruh ke hasil akhirnya seperti ini. Jadi didapatkan Rp7.364.708,7. Lanjut soal yang B, jelaskan jawaban saudara bila dihubungkan dengan imbal hasil yang diminta investor 12%. Di sini rumusnya adalah P sama dengan F atau nilai nominal ditambah C. Di sini bukan dikurang ya, jadi selisih C dengan I. Lalu dikali F 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N dibagi dengan I. Sama dengan 25 juta ditambah selisihnya tadi adalah suku bunga kuponnya 0,13 dikurang dengan imbal hasilnya 0,12. Lalu dikali dengan 25 juta dikali lagi dengan 1 dikurang
dalam kurung 1 ditambah 0,12 atau I-nya dipangkatin dengan minus 10 dibagi dengan 0,12 sama dengan 25 juta ditambah 0,01 dikali 25 juta rupiah dikali dengan 5,650.223.02842 sama dengan 25 juta ditambah 1.412.555,76 sama dengan 26.412.555,76. Lalu kita membuat tabel nilai bukunya dari tiap-tiap tahun atau tiap-tiap periode. Di sini disajikan tabelnya. Ini saya plot-plotkan ada A, B, C, D, E biar lebih ngerti aja gitu. Di sini ada periodenya dari 0 sampai 10. Kenapa di sini ada 0? Karena itu adalah investasi awalnya atau obligasi awalnya. Lalu untuk kolom B ini bunga yang dibayar. Di sini ada rumusnya, yaitu F dikali C. F-nya ini adalah nilai nominal, yaitu 25 juta dikali 0,13 atau suku bunga kuponnya. Jadi dari bunga dibayar ini tiap tahunnya itu selalu sama, yaitu 3.250.000. Lalu untuk kolom C-nya bunga efektif itu rumusnya adalah I atau imbal hasilnya ini dikali dengan nilai buku tahun sebelumnya. Seperti itu. Lalu untuk kolom D-nya amortisasi premium itu rumusnya adalah B dikurang C. Kolom B dikurang C, yaitu bunga dibayar dikurang dengan bunga efektif. Lalu ada nilai buku. Nilai buku ini rumusnya adalah nilai buku tahun sebelumnya ditambah dengan amortisasi premium. Kita lihat di tabel, di sini periode 0 emang dikosongkan, tapi nilai bukunya atau nilai investasinya karena tadi sudah dihitung yaitu 26.412.555,76. Di sini ditulis nilai bukunya. Lalu untuk periode 1 sampai periode 10 bunga dibayarnya masih tetap sama, yaitu Rp3.250.000. Dan untuk bunga efektif pada periode pertama ini didapatkan dari I dikali nilai buku. I-nya tadi adalah 0,12 dikali dengan nilai buku periode ke-0, yaitu 26.412.555,76. Jadi 0,12 dikali dengan 26 juta tadi, dapat hasilnya 3.199.506,69. Lalu hitung lagi nih amortisasi premiumnya. Jadi kita harus hitung per tahun dulu agar nanti nilai bukunya ketahuan berapa gitu. Kalau nilai buku akhirnya ini belum diketahui, maka periode mendatang belum bisa diketahui nih bunga efektifnya berapa, amortisasi premiumnya berapa juga gitu. Jadi harus satu persatu dari tahun pertama hingga sampai tahun yang terakhir gitu. Lalu untuk amortisasi premiumnya ini adalah 3.250.000 dikurang dengan 3.199.506,69, yaitu didapatkan 80.493,31. Lalu untuk nilai buku di periode pertama didapatkan dari nilai buku periode ke-0, yaitu di atasnya itu adalah 26.412 sekian ditambah dengan amortisasi premiumnya gitu. Maaf, maksud saya adalah dikurang dengan amortisasi premium. Jadi dikurang rumusnya. Terus jadi dapatnya 26.332.062,45 gitu. Sampai seterusnya hingga periode ke-10. Di sini juga periode keduanya bunga dibayarnya sama, bunga efektifnya didapat dari 0,12 dikali dengan 26.332.62,45. Jadi dapat 3.159.847,49.
Lalu untuk amortisasi premiumnya di periode kedua yaitu didapatkan dari 3.250.000 dikurang dengan 3.159.847,49 yaitu 90.152,51. Lalu untuk nilai bukunya didapatkan dari 26.332.062,45 dikurang dengan amortisasi premiumnya di tahun tersebut yaitu 90.152,51. Jadi didapatkan 26.241.909,94. Begitupun seterusnya. Nah, di sini karena tadi adalah nilai nominal di soal adalah 25 juta, di sini nggak apa-apa gitu. Di nilai buku pada periode ke-10 adalah 25 juta, 01 itu nggak apa-apa karena memang koma-komanya ini kan memang udah dibulatkan ya gitu. Jadi misalkan di nilai buku pertama ini sebenarnya bukan 76 tapi belakangnya masih ada gitu. Jadi ya menghasilkan 25 juta, 01 gini. Itu juga apa-apa kok. Jadi ya seperti ini tabelnya untuk kita pengen tahu nih nilai buku per tahunnya berapa sih gitu. Lanjut soal yang terakhir, apabila bunga obligasi dibayarkan setiap 6 bulan sekali, tentukan nilai sekarang obligasi tersebut. Di sini dapat disimpulkan bahwa dalam satu periode ini ada 2 kali pembayaran, sedangkan kita mempunyai jangka waktunya 10 tahun, sehingga melakukan 20 kali pembayaran. Rumusnya masih sama, P sama dengan F ditambah selisih C dengan I, dikali dengan F dikali 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I pangkat minus N dibagi dengan I sama dengan 25 juta ditambah 0,065 dikurang 0,06. Di sini 0,065 ini adalah suku bunga kuponnya itu tadi kan 13%, lalu dibagi 2 karena melakukan 2 kali pembayaran dalam setahun tersebut, yaitu 0,065 dikurang dengan 0,06. 0,06 ini adalah 12% dibagi 2 atau 0,12 dibagi 2. Lalu dikali dengan 25 juta, dikali 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,06. I-nya tadi, karena memang udah dibagi 2 kan 12%-nya ini. Dipangkat dengan minus 20 dibagi 0,06 sama dengan 25 juta ditambah 0,005 dikali 25 juta rupiah dikali 11,46992122 sama dengan 25 juta rupiah ditambah 1.433.740,15 rupiah. Maka didapatkan hasilnya sama dengan 26.433.740,15 rupiah. Sekarang kita menggunakan tabel atau mencari nilai buku per periodenya. Karena jangka waktunya adalah 10 tahun dan menggunakan pembayarannya 6 bulan sekali, berarti ada 20 kali pembayaran atau periodenya ada 20 nih. Di sini masih sama seperti yang B tadi. Untuk mencarinya, bunga dibayarnya ini adalah 25 juta dikali. Nah, di sini bedanya adalah C-nya karena memang harus dibagi 2 kan 13%-nya ini. Begitupun dengan I-nya, 12% dibagi 2 yaitu 0,06. Di sini untuk periode 1 sampai 20 bunga dibayarnya 1.625.000 sama semua ya sampai tahun atau periode ke-20. Lalu untuk kolom C-nya bunga efektifnya ini didapatkan dari I-nya yaitu 0,06 tadi dikali dengan nilai buku di periode yang investasi awal nih, yaitu 26.433.740,15 yang sudah kita hitung dimasukin di rumus yang tadi. Nah, terus didapatkan 1.586.024,41.
Lalu kita lihat di kolom D-nya, amortisasi premium, yaitu B dikurang C, atau bunga dibayar dikurang dengan bunga efektif. 1.625.000 dikurang dengan 1.586.024,41. Didapatkan amortisasi premiumnya yaitu 80.493,31. Lalu kita lihat nilai buku untuk periode pertama atau 6 bulan pertama nih, yaitu nilai bukunya didapatkan dari 26.433.740,15 yang di atas dikurang dengan amortisasi premiumnya di periode pertama yaitu 80.493,31. Didapatkan hasilnya yaitu 26.353.246,84. Begitupun seterusnya sampai nilai buku pada 6 bulan terakhir di waktu yang tahun ke-10 yaitu 24.874.384. Di sini memang tidak 25 juta, tapi hampir mendekati. Itu tidak apa karena memang dibulatkannya juga hanya 2 di belakang gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi di sini dapat kesimpulan nih. Jadi kita bakal tahu untuk 6 bulan pertamanya ini dapat dinilai bukunya ada berapa, 6 bulan keduanya berapa, 6 bulan ketiganya berapa, 6 bulan yang keempat yaitu 26.213.784,64. Begitupun seterusnya. Jadi lebih detail daripada yang soal yang B karena memang dia adalah satu periode ini melakukan 1 kali pembayaran, sedangkan yang C ini adalah satu periode ini menggunakan 2 kali pembayaran gitu. Jadi lebih rumit dan pastinya lebih detail di sini gitu. Jadi teman-teman harus bisa lebih teliti lagi karena memang kalau nilai bukunya saja sudah salah, maka ya ke bawahnya juga pasti salah gitu menurut saya gitu. Jadi lebih harus dilihat lagi nih nilai bukunya. Rumusnya harus dimasukin dengan benar. Kalau misalkan tadi kan setiap 6 bulan sekali berarti dikali 2 ya. Kalau misalkan setiap 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali nih? Oh, setiap 3 bulan sekali berarti satu periode menggunakan 4 kali pembayaran. Berarti periodenya ini jangka waktunya tadi 10 tahun dikali dengan 4 kali yaitu 40 kali atau 40 kali pembayaran. Jadi periodenya makin banyak nih, ada 40. Seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan materi dari saya tentang pasar uang dan pasar modal. Jika saya ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Dan semoga UCP 4 kita kali ini atau UAS kita kali ini mendapatkan nilai yang memuaskan, nilai yang sesuai harapan kita. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.